Sahabat terkasih, selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisanto Saukarm. Kita masih melanjutkan retret bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal. Hari ini memasuki hari ke-9. Mari kita mengawali retret kita dengan terlebih dahulu berdoa, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, hari ini Santa Elizabeth mengingatkan kita status sejati diri kita. Hari-hari yang lalu, Santa Elizabeth juga mengingatkan bahwa kita ini diciptakan seturut gambar Allah, secitra dengan Allah, kudus, hakikat kita itu kudus. Nah, sekarang Santa Elizabeth mengingatkan kita bahwa kita ini sejatinya adalah anak-anak Allah. Nah, status kita tentu berbeda kalau kita ngomong anak Allah dengan Yesus, ya berbeda. Yesus putra Allah dalam arti dia juga Allah. Tetapi kita mengutip kata-kata Santo Paulus, kita itu seperti anak adopsi. Jadi kita diadopsi dan kita menjadi saudara dan saudari Yesus. Maka status kita adalah anak Allah, putra-putri Allah, karena kita menjadi saudara dengan Yesus. Maka, karena status itu, kita bisa menyebut Allah itu Bapa, Aba. Jadi, relasinya menjadi dekat lagi. Nah, dengan mengangkat ini, dengan mengingatkan status kita yang baru, boleh dikatakan begitu, bahwa kita ini sejatinya adalah anak-anak Allah, putra-putri Allah, saudara-saudari Yesus, maka sikap kita harus mencerminkan status kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, putra-putri Allah, maka sikap hidup kita harus mencerminkan bahwa kita ini putra-putri terang, anak-anak terang, anak-anak Allah. Karena Allah adalah terang, bukan kegelapan. Nah, persoalannya memang kerap kali kita lupa akan status kita ini. Kerap kali kita terlena dengan banyak hal yang membawa kita menjadi anak-anak dunia, putra-putri dunia. Lupa akan status putra-putri terang. Kita menyukai kegelapan. Ya, tidak apa-apa untuk sesaat.
Tapi begitu kita sadar, kita kembali lagi. Kita bertobat, kita kembali bersikap lagi sebagai anak-anak Allah. Dan sikap yang didasari dari dalam hati, keluar memancar, itu akan membuat kita bersikap sebagai anak Allah yang sejati. Status ini, kata Santo Paulus, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibuat gagah-gagahan, tidak. Tetapi untuk mengingatkan kita dan agar kita terus rendah hati. Karena Yesus saudara kita sendiri, yang meskipun Allah rela menjadi manusia seperti kita, menderita sampai mati, lalu kita saudaranya masa mau berbangga-bangga, bergagah-gagah, lalu menyombongkan diri? Tidak. Tetapi status ini kita bawa untuk pengingat, agar dalam hidup kita sehari-hari kita tidak tersesat. Karena kalau kita memiliki status anak Allah, ya rumah Allah lah menjadi tujuan akhir hidup kita. Nah, itu bagian pertama. Pada bagian kedua, Santa Elizabeth menegaskan lebih lagi, menggarisbawahi lebih tebal lagi, bahwa hidup sebagai anak Allah itu artinya hidup seturut teladan yang diberikan Yesus. Yesus anak Allah yang sejati, putra Allah yang hakiki. Kita ini hanya adopsi. Maka sepatutnya kalau kita mengikuti apa yang suci dari Yesus sendiri. Nah, kalau Yesus menderita, kalau Yesus karena mau melakukan yang baik kemudian disalibkan, dan dia tidak melawan, dia tidak menyerah, dia tidak mau tunduk kepada kemauan manusia, tapi lebih memilih tunduk kepada kehendak Allah, itu juga harus kita jalani. Status bahwa kita ini putra-putri Allah ini bukan berarti, oh aku anak Allah, aku berhak mendapatkan banyak-banyak harta, harus makmur, harus bahagia, tidak boleh menderita. Loh, itu anak Allah yang mana? Wong Yesus sebagai teladan, sebagai yang kita ikuti saja menderita, hidup miskin, mati juga. Masa kita kemudian tidak berkenan menghadapi itu semua? Maka Santa Elizabeth mengingatkan, lihatlah Yesus yang tersalib. Itulah teladan utama hidup kita. Kalau kita mulai lupa diri, kalau kita mulai menjauh dari Allah, ingat kembali Yesus yang disalib. Itulah saudara kita, itulah yang menuntun kita sampai pada Allah. Sahabat, hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati.